Dingin banget. Beneran. Mengantar makanan di cuaca dingin begini, pasti bakal mati kedinginan. Iya? Ya. Nuna, kamu masih muda, udah kerja antar makanan. Suamimu nggak keberatan, aku nggak bakal biarin istriku ngerjain kerjaan kayak gini. Beneran. Suamiku sibuk kerja. Aku cuma mau bantu ringanin bebannya dikit, makanya aku ngelakuin ini. Hai. Perempuan. Harusnya nikah sama laki-laki yang bener-bener sayang sama dia. Seba apa kayan Japan? Kalau dia nggak baik ke kamu, Perkuma ayah. Betul. Model Rolls-Royce terbaru, harganya minimal 20 juta per unit. Aku bahkan lihat Bentley. lihat, itu dewa perang tak terkalahkan, Darren, di medan perang, dia sangat menakutkan. Dia pernah pimpin 800 pasukan elit untuk taklukkan 9 wilayah. Raya Arkeologi. Leo, Presiden Asosiasi Arkeologi Nasional. Makam leluhur Kaisar Qin yang paling terkenal, ditemukan sama dia. Tabadeva, Byron. Kemampuan medisnya kayak dewa, dia bisa hidupkan orang mati. Dia legenda hidup di dunia kedokteran. Luar biasa. Aku nggak percaya aku di sini. Julia, 3 tuan muda dari keluarga super elit Lins. Jadi, yang terakhir pasti orang yang sendirian, bangun kerajaan grup Lins. Dan sekarang hartanya lebih dari 1 triliun, penerus keluarga Lins. Yan, Lynch, Lynch. Ya ampun, lihat 4 orang penting sekaligus, apa aku lagi mimpi? Jack, pulang sama aku. Jack, pulang sama kakakmu. Bukannya aku sudah bilang, jangan cari-cari aku lagi? Aku sama Blaze, hidupnya bahagia banget. Kalian semua, udah nggak usah coba-coba bujuk aku buat pulang. Bahagia? Cuaca dingin kayak gini, keluar ngantar pesanan makanan. Itu bahagianya yang gimana? Kakak, aku ngelakuin ini dengan sukarela. Blaze, bekerja keras Butte Shaw Group, stres mikirin kerjaan seharian. Aku ngantar pesanan. Buat bantu biaya rumah tangga. Ini juga bisa bantu, ngurangi bebannya. Kamu kan anak orang terkaya, masih harus cari uang, buat ngurangi beban. Kakak nggak ngerti aja. Aku sembunyikan identitasku, karena aku takut, Blaze jadi merasa rendah diri. Oh iya, kakak, soal investasi, yang aku minta ke kakak buat Blaze, gimana kabarnya? Aku udah masukin dia ke daftar investasi Lins Group. Kami rencananya mau investasi $1 miliar. Yang bakal diselesaikan malam ini. Di acara jamuan investasi, dan aku bakal tanda tangan langsung sama dia. Hihi, bagus banget, selama ini, dengan bantuan rahasiaku. Perusahaan Blaze udah mulai berjalan lancar. Setelah dia tanda tangan malam ini, dia bisa jadi elit bisnis baru di Jiangsu. Nanti, aku bisa ungkap identitasku. Karena kamu nggak mau pulang, kami nggak maksa. Tapi kalau ada apa-apa, ingat, datang ke kakak-kakakmu. Gerti? Iya, aku tahu. Kalian pulang dulu aja. Aku harus ngantar pesanan. Dah. Oke, ayo kita pergi. Hei. Kamu baik-baik aja? Bawa dia ke rumah sakit. Cepetan. Bawa dia ke rumah sakit, cepat. Ibu, Lily, kamu ngapain di sini? Jangan banyak omong. Ini, tanda tangan ini. Ibu. Ada apa sih? Ada APA? Nggak jelas ya? Tanda tangan. Serayan anak saya. APA? Bercerai? Ibu.
Kenapa tiba-tiba menyuruhku bercerai dari Blaze? Kemarin saja, kami masih merencanakan untuk pergi bersama akhir pekan ini. Kenapa kamu tidak bercermin? Baik-baik, kamu sangat menyedihkan. Kamu pikir kamu pantas menikah ke keluarga kami? Keluarga Sao? Aku beritahu kamu, baru saja, kakakku mendapat kabar dari Lynch Corporation. Dia terpilih untuk investasi miliaran dolar. Malam ini di bankuet investasi, dia akan menandatangani kontrak dengan CEO Lynch Corporation. Setelah malam ini, kakakku akan menjadi taipan bisnis baru yang paling panas. Kekayaan bersihnya akan setidaknya 1 miliar dolar. Kamu cuma seorang kurir wanita rendahan. Orang tak berarti, kamu pikir kamu cukup baik untuknya? Jadi hanya karena Blaze mendapat investasi dari Lynch Corporation, kamu memaksanya bercerai-dariku. Kamu cuma sampah dari lapisan terbawah masyarakat. Kamu tidak tahu apa arti sebenarnya dari CEO Lynch Corporation. Dia adalah Ian, kaisar bisnis Jiangsu. Dengan satu kata, dia bisa menentukan nasib setiap perusahaan di Jiangsu. Menjadi perhatian oleh seseorang setingkat dirinya adalah kehormatan yang tak terhitung banyaknya, yang hanya bisa diimpikan oleh para pemimpin bisnis. Dan kamu berani meremehkannya, menganggapnya tidak berarti. Kenapa kamu malah memberitahunya ini? Dia tidak akan mengerti. Yang dia tahu, cuma menghitung. Zitsiapsen, dari kerjaannya sebagai kurir. Transaksi jutaan dolar, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Berhenti berpura-pura bodoh. Tandat Anggani Surat Serai Sekarang. Jangan buang-buang waktu kami. Tidak. Aku tidak percaya. Aku dan Blaze sudah menikah selama 4 tahun. Aku sudah memberikan begitu banyak untuk pernikahan ini. Aku tidak percaya dia akan menceraikanku. Aku tidak percaya. Aku ingin bertemu Blaze. Blaze. Ada APA? Mona, berhenti menempeliku. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita rendahan sepertimu menjadi istriku. Tanda Tanggani Sekarang. Masih belum paham? Aku tidak mencintai kamu. Tanda tangani surat cerai itu. Sekarang. Siapa dia sebenarnya? Dia anak kedua keluarga Lynch, ayahnya Adalah wakil presiden grup Lynch. Dan Ian adalah kakaknya. Kenapa aku tidak pernah tahu? Keluarga Lynch punya anak kedua. Kamu cuma tukang antar yang bau. Bagaimana mungkin kamu tahu? Urusan kalangan atas? Gak heran anakku menceraikan kamu. Kalian berdua, sederhananya tidak, dari dunia yang sama. Kamu juga berpikir begitu? Ibu benar, malam ini, Ian akan menandatangani investasi miliaran dolar denganku. Begitu itu terjadi, statusku akan jauh melampaui apa yang bisa diharapkan oleh tukang antar sepertimu untuk dicapai. Blaze. Tidak ada pekerjaan yang secara inheren lebih tinggi atau lebih rendah. Aku cari uang sendiri, dengan kerja keras. Apa yang membuatku lebih rendah? Saat perusahaanmu sedang di titik terendah. Bukankah aku yang antar pesanan demi pesanan? Untuk bantu memenuhi kebutuhan, aku selalu ada di belakangmu, diam-diam mendukungmu, membantumu, agar kamu bisa sampai di posisimu sekarang. Apa kamu sudah lupa semua itu? Kamu si tukang antar. Berapa sih yang bisa kamu hasilkan dalam sehari? Kesuksesan kakak Blaze sekarang tidak ada hubungannya dengan kamu. Dia bisa sampai di posisinya sepenuhnya karena kemampuannya sendiri. Kembalikan paket antaranku. Aku nggak akan kembalikan. Mau apa lagi? Kembalikan sekarang. Sebagai tukang antar, pensiap pesanan adalah tanggung jawabku untuk diantarkan. UPS. UPS. Maaf ya. Tanpa Simiwa. Sekarang kamu udah diusir dari keluarga Sao. Kalau pesanan ini nggak bisa kamu antar, makan malam aja nggak bakal ada uangnya, ya kan?
Menyedihkan banget. Minta maaf sama aku, buyer. Jangan sentuh aku. Baju ini dibeliin buat aku sama Blaze. Harganya ratusan ribu dolar. Kurir kayak kamu seumur hidup nggak bakal mampu beli. Lihat deh diri kamu yang lusuh. Aku yakin Blaze nggak pernah beliin kamu baju simahol ini. Heliker. Berani-beraninya kamu pamer di depan aku. Samuel Young Blaze belain buat kamu, dibayar pakai uang, yang setengahnya punyaku. Blaze, lihat dia. Dia jahat banget. Dasa Yalan. Yangan berani-berani sakiti kukuku. Kalian bahkan punya anak bersama. Kamu seharian ngantar makanan pulang. Bau keringat. Blaze cium baunya. Langsung mual. Nggak heran dia. Enggak mau nyentuh kamu. Nggak kayak aku. Setiap kali, aku bisa membuatnya tergila-gila. Alonji lagi. Mauna, belum cukup kamu bikin masalah? Kalau kamu bikin gagal penandatanganan kontrakku malam ini, aku nggak bakal biarin. Dulu aku pasti buta. Sampai bisa jatuh cinta sama bajingan kayak kamu. Aku benar-benar menyesal meninggalkan status asliku, berpikir mau membangun hidup bersamamu. Siapa sangka kamu ternyata orang yang tidak setia, tidak tahu berterima kasih, dan brengsek. Malam ini, di jamuan investasi ini, aku akan pastikan kamu tahu rasanya menyesal pernah berurusan denganku. Malam ini, di bankuet investasi ini, aku akan membuatmu melihat apa arti sesungguhnya dari penyesalan. Kamu cuma tukang antar. Gimana caranya kamu bisa masuk ke bankuet investasi grup Lins? Jangan bilang kamu pikir mengantar makanan bisa membuatmu diundang? Marika akan memetakan kakamu, dan kau akan menjemis di jalanan. Bukan ku memesak. Aku akan menggagalkan investasimu. Kamu? Mauna, ada apa di kepalamu? Investasi ini diaturkan untukku oleh Megan. Kamu pikir kamu bisa menggagalkannya? Akulah yang menyuruh Ian untuk memberimu investasi itu. Kok jadi miliknya? Tukang antar kayak kamu, berani-beraninya bilang, kenalian. Masa iya dia pesan makanan sampahmu? Mauna, berhenti buang-buang waktu. Waktuku berharga. Aku nggak punya waktu untuk omong kosong ini. Tanda tangan saja dokumennya. Aku ada bankuet investasi yang harus kuhadiri malam ini. Baik. Aku akan menandatanganinya di banquet malam ini. Walaupun kau bersujud memohon padaku, aku nggak akan kasihan. Memohon padamu? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu. Mona, beraninya kau membuat Blaze bersujud memohon padamu? Kalau kamu memang sehebat itu, malam ini aku akan bersujud dan menyembahmu. Bagus. Ingat kata-katamu. Pergi dari hidupku. Blaze, di bankuet investasi hari ini, akan kutunjukkan padamu apa artinya kehilangan segalanya. Kakak. Beraninya dia mengganggu adikku, asal jangan sampai dia jatuh ke tangan kakak keempat. Santai saja ke dia. Kalau kau kirim dia ke rumah sakitku, dan tanganku tergelincir, dia bisa lumpuh dari leher ke bawah. Kalau dia berani ganggu adik kita, dia nggak akan bisa lepas dengan mudah. Hai. Bapak Liu dari Zonghai Shipping. Oke. Bapak Xie dari Genesis Finance. Ini benar-benar
Pesta investasi Lins Group, Mereka semua orang penting. yang sering muncul di TV. Dan sekarang mereka semua ada di sini. Hai. Enaka. Bukannya mereka seharusnya kaya? Kenapa mereka tidak bawa mobil ke sini? Bu, ibu tidak tahu cerita lengkapnya. Lins Group punya aturan bahwa tidak ada mobil yang boleh masuk ke dalam. Bahkan CEO miliaran harus parkir di luar dan jalan kaki masak. Oh. Bu. Setelah malam ini, setelah aku tanda tangan kontrak dengan Ian, aku akan menjadi mitra bisnis terdekatnya. Wah. Nanti dia pasti mengirim mobil pribadi untukku. Anak ibu memang hebat. Ibu mengandalkanmu untuk jadi sukses besar. Hai, Enaka. Kenapa Megan tidak bersamamu? Megan akan mengadakan pesta ulang tahun besok. Dia sedang memesan hotel sekarang. Hey, dan saat itu, Ian juga akan hadir di sana. Oh. Setelah aku tanda tangan kontrak malam ini, aku akan menjadi taipan bisnis baru di Jiang City. Wah. Siapa tahu, mungkin besok aku akan duduk semeja dengan Ian. Itu anak ibu, putri kedua keluarga Lins. Jauh lebih baik dibanding mantan istrimu yang tidak berguna itu. Bu, ibu tahu kemampuan anak ibu. Setelah malam ini, aku dan Megan akan mengurus surat nikah. Lily, kamu dengar itu? Kakakmu. Akan menikahi putri kedua keluarga Lins. Pesta investasi hari ini menarik banyak orang penting. Kalau salah satu dari mereka tertarik padamu, astaga, maka keluarga kita akan dapat kebahagiaan berlipat. Lihat betapa senangnya ibu. Bu, ibu jangan khawatir. Dengan kecantikanku yang memukau, aku bisa membuat mereka semua tunduk padaku. Kalian berdua masuk dulu. Aku akan merias wajah dulu, lalu menyusul. Oke. Ayo Bu, Cepat. buat dirimu terlihat cantik. Kukira tidak boleh ada mobil yang masuk. Lagi lihat apa sih? Orang penting siapa yang naik mobil itu? Kamu nggak lihat plat nomornya? Itu mobilnya Ian. Lihat, ada bapak-bapak yang baru turun. ITU Terry, kepala pelayan grup Lins. Kepala pelayan grup Lins, berarti yang di kursi belakang, pasti Ian sendiri. Iya dong. Kalau aku bisa menarik perhatiannya, hidupku langsung beres. Minggir, kalian semua, minggir. Wah, cantik banget. Mona, kenapa kamu turun dari mobil Ian? Bukan urusanmu. Mona, kenapa kamu baru saja turun dari mobil Ian? Bukan urusanmu. Minggir. Hei, kamu. Apa dia kesini buat cari masalah? Nggak mungkin. Aku harus kasih tahu kakakku sekarang juga. Ya ampun. Hai, Enaka. Meja apa itu di sana? Ada apa di atasnya? Ibu, itu meja penandatanganan. Untuk makan malam investasi malam ini, acara utamanya. Oh. Itu semua adalah kontrak dari grup Lins. Hanya mereka yang berhasil mendapatkan investasi yang boleh naik dan menandatanganinya. Hai, Enaka. Kenapa ada kontrak warna pink? ITU, kontrak investasi miliaran dolar, itu adalah investasi tunggal terbesar dari grup Lins. Sebagai satu-satunya orang yang sudah terpilih untuk menandatangani di makan malam-malam ini, kontrak itu sudah pasti jadi milikku. Juan Shou. Anda adalah bintang utama di makan malam investasi malam ini. Tuan Shaw, kami dengar Anda sudah menarik perhatian Ian. Kalau nanti sudah sukses besar, jangan lupakan kami. Oh, terlalu baik. Aku hanya beruntung saja. Kalian berdua adalah senior saya.
Kedepannya, saya masih perlu mengandalkan kalian semua. Ini. Biar saya mengajak bersulang. Mona, dia ngapain di sini? Tuan, permisi sebentar. Berhenti. Gimana sih orang gagal kayak kamu bisa masuk ke sini? Berhenti di situ. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa masuk ke sini? Akan kuberitahu caranya. Dia memakai namamu. Untuk menyelinap masuk. Berpakaian rapi seolah dia memang bagian dari sini. Mungkin dia cuma datang. Untuk makanan dan minuman gratis. Tempat seperti ini bukan untuk sampah tak berguna sepertimu. Pergi dari sini, sekarang. Andai kata aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu berlutut di hadapanku, menangis sampai matamu bengkak? Kurasa kamu akan kecewa. Begitu aku dapat investasi dari grup Lins malam ini, aku akan jadi pria yang dipandang semua orang di Jiangzhou. Dan kamu? Kamu akan tetap jadi sampah kecil di dasar. Jarak antara kita hanya akan semakin lebar. Jarak antara kita memang sangat besar. Bagiku, kamu tidak lebih dari titik tak berarti. Dan kamu pikir kamu bisa dapat investasi grup Lins? Selama aku ada di sini, ITU Mr. Hill. Kamu, si kurir bau busuk, pikir bisa menghentikan anakku mendapatkan investasi itu. Kamu sedang berhayal. Naif. Oh. Dari mana anjing liar ini? Menyelina Mazuk? Berani Sekali Camus. Bicara omong kosong di sini. TN Shaw adalah kandidat investasi. Pilion Langsung Ketuali. Kamu pikir bisa mengubah itu hanya dengan beberapa kata? Hudengar, TN Shaw punya mantan istri yang berprofesi sebagai kurir. Bukannya kamu, kan? Tak heran TN Shaw mencampakkanmu, wanita sepertimu. Jelas, tidak pantas untuknya. Tuan, wanita ini memang mantan istriku. Namun, aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini hari ini. Dia mengganggu malam kalian. Aku akan segera mengusirnya keluar. Mona, kalau kamu sayang nyawamu, lenyap dari pandanganku sekarang juga. Kamu mengusirku? Kamu tidak punya hak. Aku tidak punya hak? Aku sebentar lagi akan menandatangani kontrak dengan Ketua Lins. Aku akan segera jadi taipan bisnis baru di kota Jiang. Dan kamu bilang aku tidak punya hak. Kukap. Anakku dipilih langsung oleh Ian sendiri. Ian bahkan akan menghadiri pesta ulang tahun calon menantuku. Apa yang membuatmu berhak mengatakan anakku tidak pantas? Kamu cuma seorang kurir rendahan. Berani-beraninya meremehkan Group Shaw, perusahaan bernilai puluhan juta. Kalau begitu, bagaimana kalau ditambah dengan Zonghai Shipping milikku? Setelah menerima investasi dari grup Lins, Zhonghe Shipping sekarang menguasai 23.000 mil jalur transportasi Jiangzhou. Nilai kami sekarang lebih dari 100 juta. Itu cukup untuk membuatmu pergi. Masih kurang. Zhonghe Shipping, masih kurang bagimu? Kalau begitu tembak, Genesis Finance milikku. Kakak, Genesis Finance milikku juga menerima investasi dari grup Lins. Hanya dalam 1 tahun singkat, kami telah menjadi perusahaan keuangan terkemuka di Jiangzhou. Bank-bank kami tersebar di setiap sudut jalan di Jiangzhou. Kalau kamu bilang Zhonghe Shipping menguasai jalur transportasi Jiangzhou, maka Genesis Finance milikku menguasai Yuratnadi masyarakat Jiangzhou. Sekarang, apakah aku layak untuk menyingkirkanmu? Genesis Finance, bukan apa-apa. Mona, kamu tahu nggak kalau kedua pria ini adalah raksasa bisnis di Jiangzhou? Selain yang di atas, sang ketua Ian yang agung, tidak ada yang berani melawan mereka. Dan kamu berani menyinggung mereka. Kamu cari mati? Mereka yang cari mati. Karena tidak menghormatiku.
Minarik, ini benar-benar menarik. Kamu, sampah dari bawah, berani teriak pada elit dari atas. Karena kamu tidak takut mati, akan kukabulkan keinginanmu. Hengewal. Berhenti. Bendar atterri. Dia orang kepercayaan Tuan Lynch. Dia sudah datang. Yang tak tahu apa-apa ini, wanita yang sombong itu, sudah tamat. Bendar atterri. Ada apa ini? Bendahara Terry, maaf atas keributan ini. Di pesta investasi ini, ada badut yang mengganggu. Kami baru saja mau mengusirnya keluar. Badut? Ya. Yang tidak tahu sopan santun. Sangat konyol, badut. Tidak hanya, dia meremehkan kami. Dia bahkan berani bilang, dia akan menggagalkan kesepakatan investasi Tuan Lynch. Siapa yang berani begitu langkang? Siapa yang berani membuat masalah di pesta investasi Tuan Lynch? Terry. Diam. Nama terhormat Bendahara Terry. Bukan untuk dipanggil Ole. Kurir wanita rendahan, seperti kamu. Bendahara Terry, tolong tenang. Mona, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Lihat betapa marahnya. Kamu membuat Bendahara Terry. Kamu sudah tamat. Aku tadinya cuma mau menyuruh kamu diusir. Tapi sekarang Bendahara Terry akan membuatmu membayar. Wanita tak tahu malu seperti dia. Harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Untuk seorang pria, yang tak pantas dia idamkan. Dia menghancurkan masa depannya sendiri. Aku tidak tahu, apakah ini disebut pengabdian, atau kebodohan belaka. Badut yang kamu tunjuk tadi adalah dia? Ya, betul. Tepat sekali, iya, dia. Perempuan jalang ini tidak hanya mengganggu pesta, dia juga mengoceh omong kosong di sini. Dia tidak punya rasa hormat pada grup Lynch. Bendahara Terry, jangan biarkan dia lolos dari ini. Beraninya kau. NAK. Oh, NAK. PAK Terry. Kau salah tampar orang. Anakku. Dan jalang ini sudah selesai. NAK. Pak Terry, aku sudah menceraikan jalang ini. Kenapa kau tampar aku? Lebih baik kau berlutut sekarang juga, dan minta maaf pada Nona Lynch. Pak Terry, apa kau sudah gila? Aku berlutut padanya? Pak Terry, Tuan Shaw ini Adalah investor yang dipilih langsung oleh Ketua Lynch. menyuruhnya. Berlutut pada jalang ini. Oh. Dia? Kalau kalian tidak mau mati, Semua berlutut. minta maaf pada Nona Lynch. Pak Terry, kami semua, orang terhormat di Jiangzhou. Berlutut pada orang hina ini, itu konyol. Aku kasih kalian. Jalan keluar. Kalau tidak, saat Ketua Lynch tiba, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Pak Terry, Maksudmu? Dia punya identitas lain? Kau bahkan tahu siapa dia? Apa, dia semacam orang penting? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku menikah dengannya selama 4 tahun. Dia cuma antar makanan, atau kerjain pekerjaan rumah. Masa dia bisa punya identitas lain, benar? Benar. Pak Terry. Dia. Siapa sebenarnya dia? Kalian bodoh tak berguna. Kalian semua buta. Dia itu? Dia cuma tukang antar makanan, sampah masyarakat. Memangnya dia bisa jadi apa lagi? Kepala rumah tangga Terry, Tuan Lynch memberi Anda posisi sekarang, karena beliau menghargai Anda, kekuatan dan status Anda. Tak kesangka Anda berani sekali. Sampai berani membawa selingkuhan Anda, menyusup ke sini dan bertindak semaunya. APA. Apa? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Lily, apa yang terjadi? Semuanya. Ada hal yang tidak kalian ketahui. Mona tidak punya identitas lain. Satu-satunya alasan dia bisa masuk ke sini hari ini adalah karena kepala rumah tangga Terry. Aku melihatnya sendiri di pintu masuk. Aku melihat mereka keluar dari mobil Tuan Lynch.
Nah. Jadi begitu rupanya. Mauna, Tak Kuzanka, kau bisa serendah ini. Kau bahkan mau tidur dengan pria tua hanya untuk bisa naik ke sini dan menggagalkan penandatangananku. Terry, padahal tadi aku sempat menghormatimu. Bang Satwa, beraninya kau sembrono seperti ini? Berani-beraninya membawa selingkuhanmu ke sini untuk merusak pesta penandatanganan Tuan Lins. Diam. Sujud pada Nona Lins. Kau masih berani menyuruhku sujud pada selingkuhanmu. Kau benar-benar sak jagoan. Baiklah. Nanti saat Tuan Lins tiba, akan kuceritakan semua perbuatanmu, sampai hal yang terkecil sekalipun. Lalu kau dan selingkuhanmu akan sama-sama dihukum berat. Blaze, menurutmu, Ian masih akan berinvestasi padamu? Maksudmu apa? Dia mau apa? Dia menerobos ke panggung penandatanganan. Mauna, kau sudah hilang. Kau pikir bisa senaknya naik ke sana? Turun sekarang. Aku bukan cuma naik ke sini. Aku akan menghancurkan kontrakmu. Kontrakmu juga akan kusobek. Dia gila ya? Dia mau merusak kontrak kakakku. Enaka, Kita mengandalkan kontrak ini untuk sukses. kamu tidak boleh membiarkan. Si Jalang ini bertindak semaunya. Akulah target investasi yang dipilih langsung oleh Tuan Lynch. Berani-beraninya kau hancurkan kontrakku? Tidak takut Tuan Lynch menghukummu? Hari ini, bahkan jika Ian sendiri yang datang, tetap akan kusobek. Kurang ajar. Apakah kau tahu, kalau Tuan Lynch memegang nyawa setiap bisnis di Jiangzhou, dialah langit di dunia bisnis Jiangzhou. Dengan satu kata, dia bisa menentukan nasibmu. Berani-beraninya kau hancurkan panggung penandatanganan. Tidak takutkah? Langi akan rentu menampamu? Kau cuma orang tak berguna yang diusir dari keluarga Sao. Berani-beraninya melawan Tuan Lynch. Apakah kau cari mati? Saranku untukmu adalah bersikap cerdas. Sebelum kau benar-benar membuat Tuan Lynch marah, minggir dari sana. Kalian para penjilat, yang menjilat yang berkuasa dan menindas yang lima. Kalian memperlakukan si brengsek yang meninggalkan istrinya yang setia sebagai tamu kehormatan. Dan kalian pikir bisa menekanku dengan menggunakan nama Ian. Apa kalian benar-benar pikir kalian layak? Panggung penandatanganan ini akan kuhancurkan. Lalu apa? Dia benar-benar menghancurkan panggung penandatanganan. Kalau Tuan Lynch tahu, dia pasti marah besar. Setiap orang di sini akan ikut kinagatanya. Enaka, Mauna, status kita jauh berbeda. Aku tak pernah repot-repot menghabisi kamu. Tapi hari ini, kau merusak upacara penandatangananku. Jangan salahkan aku kalau jadi kijang. Malam ini akan jadi malam terakhirmu. Seseorang, bawakan saya pena dan kertas. Hari ini, atas nama target investasi yang dipilih secara pribadi oleh Tuan Lins, saya menyerukan semua bisnis di Jiangzhou untuk bersama-sama membokong wanita hina ini. Sekelompok orang yang tidak tahu diri, kamu punya 3 menit untuk sampai ke perjamuan investasi. Ya, Pak. Mauna, lihat ini, semua tanda tangan ini. Setelah malam ini, setiap bisnis di Jiangzhou, Simua 586 Industry, tidak akan ada tempat untukmu. Bahkan jika kamu coba mengantar makanan, tidak ada yang berani mempekerjakanmu. Blaze, saya sarankan kamu, jangan merayakan terlalu cepat. Kamu masih punya trik lain. Mauna, apa yang kamu pikirkan? Kamu cuma orang rendahan, sampah pengantar makanan yang kotor. Orang penting macam apa yang mungkin kamu kenal? Menurut saya, mengenal pelayan tua yang bau adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Semua orang di sini, siapa di antara kita yang bukan pemimpin di dunia bisnis Jiangzhou? Hanya seseorang seperti Ian, figur yang benar-benar penting, berdiri di atas mereka semua. Kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Saya adalah putri tertua keluarga Lin.
Adik perempuan Ian. Kamu katakan padaku, apakah saya punya kualifikasi? Kamu pikir aku punya kemampuan? Apa? Dia adalah ahli waris keluarga Lynch. Bagaimana mungkin? Mona, kamu bercanda? Kalau kamu ahli waris Lynch, kenapa kamu mau merendahkan diri untuk menikahi kakakku dan jadi budaknya? Kamu cuma anak haram yang tidak diketahui orang tuanya. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai adik Tuan Lynch, menyiyikan. Kamu bahkan tidak pantas jadi pelayannya. Jauh sekali. Mona, kamu tidak takut kan menggunakan Tuan Lynch sebagai alasan? Baiklah, karena sudah begini keadaannya, aku akan memberimu jalan keluar. Enakah Kamu mau apa? memberi jalan keluar pada jalan ini? Ebio, aku belum menyebutkan syaratnya. Mona, Perisahanku, Shaw Corporation, sedang kekurangan anjing penjaga. Kalau kamu mau, aku bisa menerimamu dan memberimu sedikit makanan. Tuan Shaw. Lucu sekali candamu. Setelah dia masuk daftar hitam malam ini, dia hanya akan menunggu Mary. Tuan Shaw sangat dermawan, memberinya jalan keluar. Mona, saranku untukmu adalah bertindaklah dengan pintar. Kamu tidak punya pilihan lain. Sekarang juga berlututlah sekarang dan gonggong seperti anjing. Ayo. Kamu sama menjijikannya seperti dulu, sangat memuakkan. Apa katamu? Anakku menyuruhmu berlutut. Dan kamu masih cari-cari alasan. Apa kamu benar-benar mengira dirimu orang penting? Biar ku katakan sesuatu. Setelah malam ini, Kamu tidak akan jadi apa-apa zeleng. anjing liar yang tidak punya rumah. Bahkan kalau kamu merengek, tidak akan ada yang kasihanimu sedikitpun. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk jadi anjing penjaga. Ian sudah datang. Tian Lynch sudah datang. Kamu dalam masalah besar. Tian Lynch. Ada apa ini? Tian Lynch. Akhirnya kamu datang juga. Jalang ini berani sekali. Dia bukan cuma menggoda Pak Terry supaya bisa masuk. Dia juga menghancurkan meja penandatanganan di depan semua orang. Sekarang, aku sedang menggalang semua bisnis di Jiangzhou untuk memblacklist dia. Kudenga. Dia adalah mantan istrimu. Tian Lynch, walaupun orang ini mantan istriku, karakternya busuk, dia tidak punya moral. Aku sudah memutus semua hubungan dengannya. Sejak lama, apapun yang dia lakukan, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa menghadapinya, sesuai keinginanmu. Kamu dengar itu? Kamu tamat. Para pengawal Tian Lynch, semua adalah ahli bela diri. Mungkin kamu harus merangkak keluar dari sini malam ini. Berhenti, kalian semua. Tian Lynch. Yang buat masalah. Jelas-jelas si jalang ini. Kenapa kamu memukul anakku? Tamparkan dia. Kamu. Aduh, ibu baik-baik saja. Kamu. Kenapa kamu melindungi dia? Lanjutkan. Berhenti. Bawa mereka pergi. Hei, kalian tangkap orang salah. Kamu cuma membiarkan mereka pergi. Kakak, aku tidak sebaik itu. Aku akan memastikan mereka kehilangan semua harapan. Dia memanggil Tian Lynch kakak. Jangan-jangan, dia benar-benar nona muda keluarga Lynch? Kita selaka. Kita malah mencoba memblacklist nona muda keluarga Lynch. Tian Lynch tidak akan pernah membiarkan kita lolos dari ini. Orang-orang ini adalah mereka yang ingin memasukkan kakakku ke daftar hitam. Tuan Lynch. Ini semua salah paham besar. Ini semua salah Blaze, bajingan itu. Dia berbohong pada kami.
Bilang Nona Lins, cuma mantan istrinya, yang dulu kerja antar makanan. Makanya kami tanda tangani perintah daftar hitam itu. Kalau dari awal kami tahu tentang identitas asli Nona Lins, perintah daftar hitam ini takkan pernah kami tanda tangani. Ya, betul sekali. Jadi maksud kalian, ini salah kakakku. Karena tidak kasih tahu identitasnya. Tidak. You can bet you. Kak, gimana pendapatmu? Salah paham? Kalau bukan karena statusku sebagai Nona Lins, identitas ini, aku pasti sudah terinjak-injak di bawah kaki kalian, tanpa tahu bagaimana aku mati. Yang kalian sebut salah paham itu, tidak lain adalah sekelompok elit. Dengan santai menentukan nasib orang yang di bawah. Bahkan kalau kalian hancurkan hidup mereka, kalian takkan merasa bersalah sedikit pun. Kurasa kalian perlu merasakan bagaimana rasanya masuk daftar hitam ini. Nona Lins, tunggu, aku salah. Tolong, lepaskan aku. Nona Lynch. Aku salah. Tolong maafkan kami. Nona Lins, aku salah. Aku mohon. Lepaskan kami. Dulu waktu Blaze merancang perintah daftar hitam ini, setiap dari kalian sangat ingin melihatku hancur. Siapa di antara kalian yang mau melepaskanku? Nona Lynch, kami bersedia menyerahkan semua aset kami, asal saja kau mau mengampuni kami. Genesis Finance Ku. Nona Lynch. Aku juga bersedia. Aku akan berikan semua yang kumiliki. Aku hanya mohon. Ampuni Zhonghe Shipping. Nona Lynch, aku juga bersedia. Nona Lynch. Aku juga bersedia. Oh, kalian pikir recehan kalian pantas kuperhatikan? Uang recehmu itu nggak sebanding dengan waktuku. Mulai malam ini, perusahaan manapun yang menandatangani ini akan di blacklist dari Jiangzhou. Kalian semua meremehkan para kurir pengantar makanan. Mulai hari ini, setiap dari kalian harus menyelesaikan 10.000 pengantaran makanan. Kalau gagal, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Nona Lynch. Saya Khan, CEO perusahaan terbuka, mengantar makanan. Kalau Dilia Kenalan. Saya akan jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, pergilah dari Jiangzhou. Dan jangan pernah kembali. Seya la Kukan. Seya la Kukan. Tolong, Zhonggang. Usir saya dari Jiangzhou. Aduh. Sakit banget. Katakan, ada apa sih dengan Mona itu? Kenapa Tuan Lynch selalu membelanya? Dia benar-benar nayonya merek keluarga Lynch? Masa sih? Blaze, gimana hasilnya? Penandatanganannya berhasil? Jangan tanya, semuanya dirusak sama si Jalang, Mona. Terjadi apa? Sepertinya Mona adalah nayonya merek keluarga Lynch. Tidak mungkin. Sepipiku, selama ini tinggal di luar negeri. Dia baru kembali hari ini. Selain itu, dia tidak pernah tampil di depan umum sebelumnya. Pamanku sudah merencanakan pesta penyambutan Antana untuk memperkenalkannya secara resmi kepada semua orang. APA. Jadi Mona bukan Ali Waris Lynch yang sebenarnya. Lalu mengapa Tuan Lynch menutupinya? Mungkin. Dia adalah selir sepupuku. Ya, Mona. Kau ternyata berhubungan dengan Tuan Lynch. Jika bukan karena kamu dan trik kotormu, aku tidak akan menyinggung Tuan Lynch. Blaze, si Jalang itu sangat hina. TAPI, jangan khawatir. Best, aku mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Imperial Dynasty. Sepupuku juga akan hadir. Nanti saat waktunya tiba, aku akan membicarakan hal baik tentangmu. Di depannya, situasi pasti akan membaik. Bagus sekali, Megan. Aku juga akan pergi besok. Aku akan secara pribadi meminta maaf kepada Tuan Lynch. Aku yakin bisa mendapatkan pengampunannya. Kakak, aku sudah mengendalikan berita dari makan malam investasi malam ini. Itu tidak akan mempengaruhi rencanamu di masa depan. Blaze, tunggu saja aku berurusan denganmu.
Kamu tahu hari apa? Hari ini? Hari apa? Selamat ulang tahun. Kakak. Aku lupa ulang tahunku sendiri. Kamu ternyata ingat. Blaze, saat kamu bersamanya, bukankah dia merayakannya untukmu? Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Bagaimana mungkin dia bisa merayakan ulang tahunku? Aku minta maaf, kamu harus menderita selama kamu bersamanya. Kakak-kakakmu dan aku telah mengatur pesta ulang tahun untukmu di Hotel Imperial Dynasty. Kami akan menebus segala sesuatu yang gagal diberikan Blaze padamu selama ini. Terima kasih, Kak. Oras. Mona. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Megan. Belai jamuan di Imperial Dynasty Hotel, susah banget dipesan. Harus pesan minimal 10 hari, bahkan 2 minggu sebelumnya. Aku nggak nyangka kamu bisa pesan secepat itu. Kamu hebat. Ah, biasa aja. Imperial Dynasty Hotel. Itu bagian dari portofolio bisnis grup Lins kami. Dan ayahku itu, wakil presiden grup Lins. Hazen Belai Jamuan. Cuma perlu sekedar memberi perintah. Kalau kamu mau pesan, langsung aja cari aku. Tunggu. Wah, bagus banget, Megan. Kamu yang terbaik. Selama kamu nurut sama aku pasti nggak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Lihat, itu kan Mona? Kenapa dia kayak deket banget sama kurir itu? Ada sesuatu nempel di kamu. John. Makasih. Aku harus balik kerja. Oak. Da. Dia pasti udah debuang sama Ian. Terus cari kurir buat pelampiasan. Mona. Wah, kamu udah dibuang sama sepupuku secepat itu. Terus kamu cari Sesame Courier. Cepat banget. Kamu baru saja dicampakkan sepupuku. Kok bisa kamu malah sama kurir lain? Jangan coba-coba menyangkal. Kita semua sudah tahu. Sudah kubilangkan. Wanita seperti apa yang belum pernah Ian lihat? Wanita sepertimu. 2 hari saja dia pasti bosan. Nah, sekarang Sugar Daddy MU sudah pergi. Lalu kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Pergi sana dari sini. Aku pergi kemana saja yang ku mau. Aku tak butuh izinmu. Blaze, kamu keterlaluan. Lihat dirimu. Dandanannya menor banget. Setelah dicampakkan sepupuku, baru ingat betapa hebatnya Blaze. Lalu datang merayunya. Hanya karena kamu suka makan Thai, bukan berarti orang lain juga suka. Beijinggan, Baroninnya kau menghina Blaze. Kamu. Telinga yang mana? Yang dengar aku menghinanya? Kamu cuma memproyeksikan dirimu sendiri. Blaze, dia ngerjain aku. Mona, hari ini ulang tahun Megan. Jangan perani piut kerabutan. Pulang saja ke tempat asalmu. Aku kesini juga untuk ulang tahun. Mona, di pintu ada papan besar. Kamu buta? Hari ini, pesta ulang tahun Megan. Beraninya kamu datang merayakannya? Kocak banget. Pestanya di lantai 1. Pestaku di lantai 5. Apa yang kamu omongin? Balai jamuan di lantai 5. Bukan untuk sembarang orang. Aku saja tidak memenuhi syarat. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa? Apa yang membuatnya pikir dia bisa? Kurasa kamu cuma ngomong kosong. Mustahil kamu yang pesan balai jamuan itu. Aku tidak mau lagi mengadakannya. Di lantai 5, aku pindahkan ke lantai 1. Karena kamu tidak percaya kemampuanku, hari ini akan kutunjukkan padamu dari lantai 1 sampai 5. Semua akan kuambil. Dari lantai 1 sampai lantai 5. Semuanya akan aku ambil. Semuanya.
Pesan Hotel Imperial Palace untukku, semua ruang bankuetnya. Akan kutunjukkan sekarang juga, siapa sebenarnya yang pantas mengadakan pesta ulang tahun di sini, hari ini. Mona, kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu bisa hanya dengan menelepon, lalu memesan semua ruang bankuet. Di sini kan? Kalau saja kamu tidak tinggal di rumah kami selama 4 tahun, aku mungkin saja percaya akting kecilmu tadi. Ibu, jangan repot-repot. Aktingnya tadi, lumayan Maya Kingkin. Memangnya kenapa kalau Maya Kingkin? Aku tahu persis kemampuan aslinya. Aku tahu jalur dalam. Kamu bahkan tidak mampu membayar sebuah ruang privat di Hotel Imperial Palace. Apalagi, ruang-ruang bankuet ini. Lelucon macam apa ini? Lalakan? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku sarankan kalian semua pergi sekarang. Kalau tidak, nanti kalian akan menunggu untuk diusir. Mona, kamu dengar apa yang semua orang katakan tentangmu? Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Saranku untukmu adalah berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Di sini. Justru kalianlah yang sedang mempermalukan diri sendiri. Dia masih saja sok. Kamu memang wanita yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tidak bisa berdebat dengan orang yang nekat gagal. Enaka, berhenti buang-buang kata untuknya. Telepon saja seseorang untuk mengusirnya. Mengerti. Seseorang. Pengiriman hadiah. Ada hadiah yang datang dari putra sulung keluarga Chen di Jiangzhou. 1 tiket untuk konser Yo Raja Langit. Joe Raja Langit. Dia penyinai kilas atas yang terkenal di seluruh negeri. Tiketnya baru-baru ini dijual dengan harga 10 kali lipat. Dari putra sulung keluarga Li di Jiangzhou. 1 TAS Hermes. Tas Hermes. 1 tasnya saja bernilai 1 juta. Rajanya tas tangan. Megan, hadiah yang mereka berikan padamu terlalu mewah. Setiap tahun di ulang tahunku, mereka memberiku barang-barang seperti ini. Aku sudah terbiasa sekarang. Selamat ulang tahun, Nona Lins. Pesta ulang tahun Megan, sungguh luar biasa. Siapa orang-orang ini? Hadiah mereka semua bernilai jutaan. Bu, ibu tidak tahu cerita sebenarnya. Orang-orang ini semua anak-anak dari eksekutif puncak grup Lins. Ayah Megan adalah wakil presiden grup Lins. Mereka semua datang khusus untuk menjilatnya. Mona, kamu lihat? Teman-temanku, semua berasal dari keluarga terpandang. Barang yang mereka berikan, semua barang mewah, bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang miskin sepertimu. Aku sarankan kamu pergi dari sini, sebelum kamu kehilangan kendali. Selamatkan dirimu dari rasa malu. Barang rongsokan tak berharga ini tidak layak untukku. Mona, apa yang kamu sombongkan? Kamu tidak akan pernah mampu membeli hadiah-hadiah ini seumur hidupmu. Dia bahkan tidak punya hadiah sendiri, tapi dia meremehkan hadiah orang lain. Siapa bilang aku tidak punya hadiah? Lalu di mana hadiahmu? Kurasa kamu cuma omong doang. Dalam 10 menit, hadiahku akan diantar. Dalam 10 menit, pastikan hadiahku dikirim. Mona, jangan bilang kamu meminta rekan-rekan pengemudi pengirimmu untuk membawakanmu hadiah. Hadiah seperti apa yang bisa mereka berikan? Bahkan apakah jumlahnya mencapai ratusan ribu? Pengumuman hadiah. Kepala keluarga Chen di Jiangzhou menyediakan 1 tiket Black Gold untuk konser King Yo. Tiket Black Gold, itu untuk konser King Yo. Itu tiket yang paling eksklusif. Tidak hanya bisa menonton penampilan King Yo dari dekat, kamu bahkan bisa naik panggung dan berinteraksi dengannya. Ini tidak bisa dibeli di pasar umum, bahkan di pasar gelap, hampir mustahil didapatkan. Kepala keluarga Li di Jiangzhou menghadiahkan 6 tas merek mewah, termasuk Hermes. 1 tas Hermes saja. Harganya sejuta. 6 tas mewah high-end. Bapak Li. Terlalu boros. Selamat ulang tahun, Nona Lins.
Apa? Semua ini untuk Mona. Ini semua untuk Mona. Nona Lynch. Hadiah-hadiah ini dikirim. Atas perintah Ketua Lynch. Kami menyerahkannya kepada Anda. Semoga Anda berkenan menerimanya. Kalian sangat perhatian. Aku akan menerima hadiah-hadiah ini. Tidak mungkin. Kalian salah orang. Dia bukan Nona Lynch manapun. Dia penipu. Akulah Nona Lynch yang asli. Hadiah-hadiah ini semua untukku. Apa? Patriarch Lee. Wanita ini memang putri wakil Presiden Lynch. Kami salah. Kamu. Kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai Nona Lynch dan mengambil hadiahnya. Memangnya kenapa kalau aku dibilang menyamar sebagai Nona Lynch? Akulah Nona Lynch. Dia yang menyamar sebagai aku. Keterlaluan. Dasar kurang ajar. Bukan cuma menyamar sebagai Nona Lynch. Berani-beraninya kamu bicara dengan tidak sopan kepadanya, lutudamu, dan minta maaf kepadanya sekarang juga. Kamu yakin mau aku berlutut kepadanya? Dia sanggup nerima? Mona, aku tahu. Kamu selalu menyimpan dendam. Karena Blaze, kamu selalu membenciku. Tapi hadiah-hadiah ini dari sepupuku. Ini sangat berarti bagiku. Sampai segitunya, apa kamu benar-benar mau mencuri identitasku untuk mengklaim hadiah-hadiah ini? Segitunya kamu pengen barang-barang ini? Jangan keterlaluan. Hadiah-hadiah ini dari sepupu Megan. Ini Antana. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mencoba mengambil hadiahnya? Ketua Lynch yang mengirim hadiah-hadiah ini dan meminta kedua patriark untuk menyerahkannya kepada Megan. Kalau Ketua Lynch tahu soal ini, kamu sanggup tanggung akibatnya? Dia itu orang miskin yang tak berotak, orang tak berarti. Mungkin dia belum pernah lihat barang bagus seperti ini seumur hidupnya. Begitu dengar, ini untuk Nona Lynch, langsung direbut. Dia nggak peduli yang lain. Sejak kecil, aku sudah lihat semua barang mewah yang ada. Barang rongsokan ini, aku bahkan nggak mau. Barang rongsokan ini, aku bahkan nggak mau. Nggak mau sama sekali. Kamu kan dulu cuma anak kurir rendahan. Kapan kamu pernah lihat banyak barang bagus kayak gini? Berani-beraninya bilang nggak mau. Dia memang keras kepala seperti keledai. Lagi pula selain kiriman, $18. Barang bagus apa lagi yang pernah dia lihat? Hari ini benar-benar membuka mata. Aku nggak pernah nyangka bisa ada orang yang tak tahu malu kayak gini di dunia. Buat mencuri hadiah orang lain, dia tega menyamar jadi identitas orang lain. Mona, sebanyak apapun kamu coba menyangkal, nggak akan mengubah fakta kalau kamu adalah penipu. Nona, sebaiknya jangan cari gara-gara, berlututlah, dan minta maaf pada Nona Lynch. Kalau tidak, kami hanya cara untuk membuatmu menyesal. Kamu menilai aku sebagai penipu, hanya berdasarkan cerita sepihaknya. Kamu tahu nggak apa akibatnya bagi yang membuatku marah? Masih saja berlagak. Mona, membuatmu marah, memangnya bisa apa? Kamu cuma anak kurir rendahan. Kamu pikir kamu punya kekuatan apa? Aku nggak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini, karena kamu bersikeras untuk tidak minta maaf. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Para pengawal. Mona, Tuan Lee sedang memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan. Bahkan kalau kamu mau menyesal sekarang, sudah terlambat. Aku rasa yang akan menyesali hari ini adalah kalian. Hadiah-hadiah ini bernilai jutaan, dan kamu malah menghancurkannya. Jutaan itu bukan apa-apa bagiku, bahkan tidak layak disebut. Aku hancurkan, terus kenapa? Kamu berani sekali, kamu cuma kurir. Beraninya kamu bilang hadiah-hadiah ini bukan apa-apa di matamu? Dia cuma pura-pura saja. Pasti dia sedang sangat ketakutan sekarang. Lagipula kalau hadiah-hadiah ini rusak, dia bisa mengantar makanan seumur hidup, dan takkan pernah bisa lunas. Dalam 1 menit, akan kutunjukkan padamu apa itu harta yang sesungguhnya. Jangan, teman-teman kurirmu, harta macam apa yang bisa kamu punya? Mungkin bahkan tidak sampai 1/10.000 dari yang dibawa kedua tuan ini. Mona, aku sarankan kamu berhenti melawan. Berlututlah dan minta maaf pada Megan. Hanya 1 menit.
Tidak bisakah kalian semua menunggu? Bahkan kalau kami kasih kamu waktu 1 hari penuh, kamu tidak akan bisa membuat sedikit pun gelombang. Para Tuan. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu dengan si pecundang ini. Langsung saja. Nona, kamu menolak hormat. Nanti terpaksa menelan hina. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Para pengawal. Biron, hadiah tiba. Leo, hadiah tiba. Darren, hadiah tiba. Hadiah dari tuan muda kedua, ketiga, dan keempat sudah tiba. Tuan muda kedua dan ketiga. Hadiah tuan muda keempat juga sudah tiba. Byron, menghadiahkan 1 jamur Lingzi berumur 10.000 tahun. Semoga kakak kami selalu damai dan lancar. Hidup tanpa kekhawatiran. Wah, Jamurnya besar sekali. Lingzi itu bisa menyembuhkan penyakit dan luka. Cuma gigit sedikit saja, bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Apalagi yang sebesar ini utuh. Aku yakin ini bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Léo, Mangadiakan Satu Mutiara Bersinar Malam. Milik Permaisuri Cisi. Semoga kakak kami selalu harum semerbak, yang hilang sejak lama. Mutiara Bersinar Malam Permaisuri Cisi. Bagaimana mungkin bisa muncul di sini? Ini adalah raja dari semua barang antik, harta karun yang tak ternilai harganya. Darren. Menghadiahkan 1 token Dewa Perang. Semoga semua harapan kakak kami terkabul, dan bahagia dari tahun ke tahun. Itu kan, bisa memerintah kaisar dan menyuruh bangsawan. Menjadikan pesekan sesuka hari, token Dewa Perang. Tak kesengka Tuan Muda Kimpat benar-benar memberikannya kepada Nona Lynch. Para tuan muda keluarga Lynch mengirimkan hadiah yang sangat berharga. Kalau begitu bagaimana dengan Tuan Muda Pertama Lynch? Ian, hadiah telah disampaikan. Tuan Muda keluarga Lynch sudah mengirim hadiah. Hadiah yang sangat mewah ya. Jadi, apa yang akan diberikan? Putra Sulung Kelo Aga Lynch. Ian, mempersembahkan hadiahnya. Yan Memberikan Saam Panjandali. Di Rolling Stone Entertainment. Rolling Stone Entertainment, bukankah itu perusahaan tempat King Yo dikontrak dengan 51% saham itu? Nona Lynch menjadi pemegang saham utama Rolling Stone. Ini sama saja seperti menyerahkan King Yo padanya. Apa bedanya? Ian memberikan tim desain Hermes. Ian ternyata merekrut seluruh tim desain Hermes. Gila banget. Mulai sekarang, bukan hanya tas Hermes yang tersedia di pasaran, bahkan yang belum dirilis pun, Nona Lynch bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini, berapa nilainya ya? 10 juta? 100 juta. Putra sulung keluarga Lynch memberikan, dan masih ada lagi. Masih ada lagi. Sebari Villa d'Ixionchon. 10 properti di Prancis Selatan, 6 bidang tanah di kota. Porsche, Ferrari, Rolls-Royce, Bugatti, dan Bentley, masing-masing 18 unit. Tuan Muda Lynch sudah memberikan begitu banyak hadiah. Nilainya pasti lebih dari 10 miliar. Megan, kamu dan sepupumu sangat dekat ya, sungguh membuat iri. Sepupuku, selain sepupu yang lain, paling memanjakanku. Asalkan kamu bekerja dengan baik. Untukku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jangan khawatir, Megan, aku pasti akan menjekutimu. Mona, lihat itu, sepupuku paling sayang padaku. Dia hampir memberikanku hal-hal terbaik di dunia. Kamu menghancurkan hadiah ulang tahunku. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kamu yakin hadiah-hadiah ini semua untukmu? Bukan untukku, mungkinkah untuk kamu? Mona, kamu benar-benar keterlaluan. Lihat dirimu sendiri, kamu ini apa? Berani-beraninya kamu mencoba mencuri hadiah Megan? Sepupu-sepupunya, semua sangat berkuasa. Saat mereka tiba di sini, kamu akan tahu, artinya mati. Hadiah Tuan Lynch telah tiba. Dia pasti sedang dalam perjalanan juga. Saat Tuan Lynch tiba dan melihat hadiah untuk adiknya, semua hancur. Dia akan marah besar. Kita harus menangani si pembuat onar ini dengan cepat. Sepertinya hari ini, bukan hanya Tuan Lynch yang datang, tetapi keempat Tuan Muda, keluarga Lynch akan hadir di sini. Kamu telah menghina 4 penguasa puncak di Jiangzhou sekaligus. Menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Hari ini adalah hari terakhirmu.
Tuan muda tertua keluarga Lynch, Ian, telah tiba. Ini dia Tuan muda keluarga Lynch, Ian. Ian, terima kasih sudah mengadakan Pesta ulang tahun untukku. Aku sangat senang. Kapan aku mengadakan pesta ulang tahun untukmu? Ian, jangan malu-malu. Bukankah semua hadiah itu Deraima? Tuan Lynch. Anda sangat dermawan. Anda sangat baik pada sepupumu. Megan, ikatan antara kamu dan sepupumu sangat membuat iri. Aku berharap punya kakak seperti itu. Ian, semuanya sempurna di pesta ulang tahunku hari ini. Tapi sesuatu yang tidak menyenangkan tetap terjadi. Apa yang tidak menyenangkan terjadi? Ini si Jalang ini. Dia menyuruh hadiah yang dikirim. Executive Lynch Group Untuku. Dihan Kirkenberg Pingkeping. Tuan Lynch, kami baru saja akan menangani si Jalang ini. Minang aninya? Benar. Jalang ini menyamar sebagai Nona Lynch, menerima hadiahnya, dan setelah ketahuan, dia mengamuk dan menghancurkan semua hadiah. Ya, orang seperti dia, si pengkhianat tak tahu terima kasih, harus membayar kelancangan dan kebodohannya. Dan bagaimana kalian ingin dia membayar? Blaze, sekarang kesempatan sempurna untuk menangani Mona. Kalau kamu berikan sepupuku Kara Untuk menghukum Mona. mungkin kalau Dia senang. dia akan memaafkan kesalahanmu di pesta investasi. Itu juga yang kupikirkan. Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskannya. Tuan Lynch, aku punya cara untuk menangani si Jalang ini. Apa idemu? Suruh dia berlutut di hadapanmu dan bersujud minta maaf. Bersujud sampai kepalanya berdarah dan dia kelelahan total, lalu patahkan semua anggota tubuhnya dan buang dia keluar. Kalau Anda belum puas, Anda bisa suruh para pengawal menampar wajahnya, wanita paling peduli dengan wajahnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan tetap sombong kalau wajahmu sudah rusak. Bagus. Sangat bagus. Bagus. Kamu dengar itu? Kakakmu memujiku, dia sangat puas denganku. Blaze, kamu yang terbaik. Butler Terry, ya. Kamu dengar itu? Saya Dangga. Lakukan persis seperti yang dia katakan. Ya, Tuan. Mona, kamu tamat. Hari ini, tidak hanya kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat, tetapi wajahmu akan rusak. Mari kita lihat bagaimana kamu kemudian merayu-rayu pria. Kamu yakin yang tamat itu aku? Maksudmu apa? Kakakmu, kalian semua, kalian mau apa? Tangkap dia. Jangan pukul anakku. Tuan Lynch, orang yang kamu pukul salah. Tuan Lynch, dia sudah pingsan. Anak. Dia masih beruntung. Buang dia keluar. Jangan bawa anakku. Mona, itu pacarku. Tidak bisakah kamu memaafkannya? Demi aku? Pergi. Bawa dia pergi. Hei, lepaskan aku. Mona, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau dapat hari ini, sampai bisa lolos. Tapi cepat atau lambat akan kubalas. Den dam untuk ini. Lepaskan aku. Ebio, jangan disentuh. Pak Lynch, kenapa dia memukul kakakku? Anak, pikirkan baik-baik. Apa kamu tidak sengaja menyinggung Pak Lynch? Bagaimana aku tahu? Aku sudah tahu. Ternyata sepupuku Juga mengadakan pesta ulang tahunnya malam ini di Ballroom Utama, Hotel Royal Dynasty. Pasti Mona yang merusak Pestanya. Itu yang bikin sepupuku marah. Dan kita ikut kinagatanya. Sialan kau, Mona. Karena kau, aku, lagi-lagi bikin Pak Lynch marah. Tapi Pesanan Shaw Group sudah merosot tajam. Kalau kita tidak dapat investasi dari Lynch Group, harus bagaimana, Bu? Blaze, jangan khawatir. Beberapa hari lagi, Lynch Group akan mengadakan kompetisi desain fashion. Asalkan aku menang, juara pertama di kompetisi itu, aku bisa dapatkan untuk perusahaanmu. Aliran Pesanan. Yang stable. Benarkah? Ayahku adalah wakil presiden Lynch Group. Dia sendiri yang bilang padaku, kalau aku ikut kompetisi,
pasti aku yang menang. Hebat. Munder. Hati-hati, Enaka. Megan, kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Blaz. Blaze, Jilaranmu. Lily, bantu kakakmu berdiri. Pelan-pelan. Sepupu, kamu dokter terbaik di rumah sakit ini. Pasti kamu bisa memperbaiki wajah pacarku kan? Tolong periksa dia. Wajah ini, sepertinya dia terluka oleh Sireng Ali Sejari. Sepupu, kamu benar-benar seorang penyembuh ajaib. Kamu bisa tahu penyebabnya hanya dengan sekali lihat. Cepat, lihat apakah masih bisa diobati. Tidak bisa. Apa maksudmu, Dr. Lynch? Hanya itu yang bisa kukatakan. Selanjutnya, Apa yang harus kita lakukan? Enaka. Apakah wajahmu benar-benar tidak bisa diobati? Sepupuku adalah dokter terbaik. Jika dia bilang tidak bisa diobati, maka pasti tidak bisa diobati, bahkan oleh dokter terhebat sekalipun. Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan ini? Semua karena si pembawa sial, Mona. Enaka, kamu seharusnya tidak pernah menikahinya. Oh tidak, kurangnya rekam medis. Masih dengan sepupuku. Untungnya, kita belum jauh pergi. Kamu kembali dan ambil itu. Kakak kedua, bagus sekali. Waktu kamu bilang ke Blaze dia nggak bisa disembuhin, dan dia langsung hancur, ekspresi putus asa di wajahnya. Lucu banget sih. bikin dia menderita dikit aja, masih terlalu ringan. Kalau suatu hari dia jatuh ke tanganku lagi, lain kali, nggak akan sesederhana, rusaknya wajah. Bukannya kamu harusnya rayain ulang tahun di Royal Dynasty Hotel malam ini? Ngapain kamu di sini? Ini kan ulang tahunku, masa iya aku biarin kamu lembur sendirian aja? Tentu aja aku bawa kue kecil buat kamu. Kamu memang, SI menisku, kamu sampai repot-repot datang, ngantarin kuenya sendiri. Kalau bukan karena aku ada operasi besar malam ini, pasti aku dateng ke pesta ulang tahunmu. Ayo, coba makan. Enaka, mereka ngomongin apa? Aku nggak denger jelas. Lihat tuh betapa dekatnya. Mereka emang bisa apa lagi? Cuma rayuan gombal doang. SI Mona ITU. Memang luar biasa ya. Pertama dia merayu Ian, dan itu belum cukup. Sekarang dia main-main. Sama Biron juga. Dasar jalan. Kita baru aja cerai 2 hari. Dan dia udah berkeliaran dengan banyak cowok lain. Enaka, kamu harus naya. Udah dari dulu cerain dia. Peng, gimana kamu tahan? Cewek kayak gitu selama 4 tahun? Aku beneran kagum. Bener banget. Oak, aku akan foto dan kirim ke Pak Lins. Biar Pak Lins lihat sifat aslinya. Mari kita lihat apa Pak Lins masih mau dia nanti. Byron di Imana? Byron, dia sedang dioperasi. Katanya kita harus pulang dulu. Ini pasti Eula Blaze. Hello, Tuan Lynch. Saya baru dapat kabar. Megan ikut dalam kompetisi desain fashion Lynch Group. Kenapa dia melakukan itu? Sepertinya dia ingin menjuarai kompetisi untuk membantu Blaze mendapatkan proyek itu. Dia? Ian, daftarkan aku di kompetisi itu. Aku ingin lihat, kalau aku ikut, apa dia masih bisa menang. Tapi, kompetisi desainnya tinggal 2 hari lagi. Kamu bisa siap tepat waktu? 2 hari lebih dari cukup. Baik. Terry, daftarkan nona itu. Ya, Pak.
Nona itu pernah menjadi juara desain fashion dunia. Bahkan, desainer ternama Kelly Wong pun ingin bekerja sama dengannya. Dia ikut kontes ini. Bagai bawa senjata api lawan pisau. Sepertinya Megan, mimpi Megan untuk menang akan hancur. Megan, kamu siap? Sudah siap dari tadi. Tunggu saja lihat. Aku bawa pulang pialanya. Oke. Pesanan perusahaanku bergantung padamu. Hey Lihat, itu kan Mona? Mona, dia ngapain di sini? Ayo, kita lihat ke sana. Mona, kamu ngapain di sini? Jelas, aku ikut kompetisi. Kamu? Kompetisi apa yang bisa kamu ikuti? Ini kan kompetisi desain fashion. Grup Lynch, bukan pekerjaan. Antar mengantar biasa kamu. Aku ikut kompetisi desain fashion. Kamu pasti bercanda. Kamu tahu caranya mendesain? Tidak hanya tahu, aku bahkan akan menang kompetisi ini. Mona, kamu main-mainnya? Kapan kamu pernah belajar desain, terus menang? Aku yakin kamu bahkan gak bakal lolos babak penyisihan. Mona, menurutku kamu harus urungkan niat ini. Pemenang kompetisi ini sudah pasti Megan. Kamu, nggak ada urusannya. Selama aku di sini, dia nggak punya peluang untuk menang. Mona, karena kamu begitu percaya diri, gimana kalau kita bertaruh? Setuju? Bertaruh apa? Kita bertaruh soal kompetisi ini. Siapa yang menang, kamu atau aku? Taruhannya apa? Yang kalah, merangkak keluar dari sini. Baik, aku setuju. Mona, kamu sudah bertaruh dengan Megan. Kamu pasti akan kalah. Kalau sudah begitu, jangan berani-beraninya menyesal. Kalimat itu seharusnya kamu ucapkan pada Megan kesayanganmu. Minggir, jangan menghalangi aku. Kenapa kamu jadi marah-marah begitu? Megan, kurasa dia cuma sok berani aja. Dia bukan tandinganmu sama sekali. Dia bahkan tidak layak jadi lawanku. Jangan khawatir, Blaze. Lihat saja, saat aku mengalahkannya. Lalu lihat dia merangkak keluar dari sini. Ayo pergi. Dangan ini saya nyatakan. Kompetisi desain fashion Grup Lynch resmi dibuka. Pertama, Yang pertama tampil adalah kontestan nomor 1. Karya Megan, Angga Angsa. Lihat, itu desain Megan. Megan adalah lulusan Institut Desain Fashion ternama di dunia. Karyanya pasti akan mencolok. Kamu menyebut ini Anggun Angsa. Menurutku, seharusnya diganti namanya jadi Bebek Buruk Rupa yang Canggung. Kapan grup Lynch kita? Bolekan. Penipu seperti ini masuk? Desain sampah ini berani ikut kompetisi. Jadi, ini mahakaryamu? Ini memang unik. APA, mengakui kalau gaya desainku lebih bagus daripadamu. Kamu menyerah? Aku belum selesai bicara. Terutama Yelek. Mona, kamu tahu apa? Ini adalah seni. Orang kampungan sepertimu tidak akan pernah mengerti. Kamu cuma kurir rendahan. Berani-beraninya mengkritik karya Megan. Dia berasal dari keluarga terpandang. Mana mungkin dia selevel denganmu? Menurutku, dia cuma iri karena Megan mendesain sesuatu yang lebih bagus. Lily, kalau mau menjilat dia, nggak usah berbohong seenaknya. Karya seperti ini nggak layak buat aku iri. Mona, kamu pikir karyamu lebih bagus dari karya Megan? Kamu bercanda? Kalau karyamu ditampilkan, kita sudah beruntung, kalau tidak, tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, peserta nomor 10. Mona, Dangan, Flowing Landscape. Wah, giliran Mona. Aku penasaran seperti apa benda jelek yang berhasil didesain si perempuan itu. Mending sekarang aku pakai kacamata hitam. Mona, kamu masih bisa mundur. Kalau tidak, kamu akan mempermalukan diri sendiri di depan 1000 orang. Megan, nggak usah repot-repot memperingatkannya. Mending kita duduk santai dan lihat dia mempermalukan diri. Peserta Mona menghadirkan pemandangan klasik. Wah,
Luar biasa. Ini seperti lukisan pemandangan yang terbentang di depan mataku. Aliran airnya terus-menerus, hidup dan tenang. Aku hampir bisa mendengar nyanyian nelayan dari kejauhan. Jika gaun ini bisa diproduksi massal, pasti akan menggemparkan pasar dakian. Ini sampah makam APA, kau pikir bisa menang hadiah? Sampah norak seperti ini hanya bisa berasal dari orang kampung seperti Mona. Dialah yang mendesainnya. Kukira dia punya bakat yang nyata. Ternyata, Dia cuma mendesain barang jelek. Mona, kau dengar itu? Barang yang kau desain adalah barang jelek. Kau pasti tidak akan menang hadiah apapun. Hari ini, kau akan merengkak keluar dari sini. Megan, jangan berhayal. Saatnya nilai juri keluar. Kau akan lihat betapa konyolnya ucapanmu. Mona, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai terhantam tembok. TAPI. Sekarang tidak masalah. Kita bisa tunggu 1-2 menit lagi. Tunggu dan lihat saja. Megan sangat percaya diri. Pasti ada alasannya. Karya-karya untuk kompetisi ini telah semua dipresentasikan. Selanjutnya adalah saisie Pembrion-Nilé au les jurys. Pertama, para juri, mohon nilai. Kontestan nomor 1. Karya Megan. Selamat, Megan. Kamu mendapat nilai sempurna. Nilai sempurna, Megan. Kamu luar biasa. Dia benar-benar gadis dari keluarga terpandang. Dia bisa ikut lomba dengan santai dan dapat nilai sempurna. Tidak seperti beberapa orang. Entah dapat nilai berapa. Selanjutnya, para juri, mohon nilai. Kontestan nomor 10. Karya Mona. Sayangnya, Mona mendapat nilai 0. Sejak kompetisi desain fashion, Grup Lins dimulai, ini adalah pertama kalinya ada yang dapat nilai 0. Apa dia? Menyinggung seseorang? Kupikir desainnya cukup bagus. Tidak mungkin, karyaku. Tidak mungkin dapat nilai 0. APA, Mona, kamu dapat nilai 0, dan masih saja tidak mau mengakuinya. Master Xia adalah direktur desain fashion. Grup Lynch, pakaian seperti apa yang belum pernah dia lihat? Sampah semacam itu yang kamu desain, bahkan tidak layak diperhatikannya. Sudah kubilang, kamu tidak cukup jago, tapi tetap memaksa untuk mempermalukan diri sendiri. Sekarang lihat, kamu sudah membuat kehebohan besar. Dengan kemampuan tingkat SD, dia berani ikut lomba desain. Menganggap dirinya terlalu tinggi. Megan, bukankah kamu bertaruh dengannya? Yang kalah harus merangkak keluar dari sini. Sekarang hasilnya sudah jelas. Suruh dia merangkak keluar sekarang juga. Nilai ini ada yang salah. Aku tidak akan menerimanya. Kau meragukan penilaianku? Penilaianmu cacat. Saya menuntut panitia untuk mengevaluasi ulang setiap karya. Dari tadi, Sepanjang karierku, ini pertama kalinya aku ditantang. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah perancang busana paling berwibawa. Di Seluru Jiangsu, mentorku. Adalah master fashion terkenal dunia, Kelly Wong. Siapa kau pikir dirimu? Berani-beraninya meragukan penilaianku? Mona, aku sarankan kau, lepaskan harapan bodoh ini. Karina Master Xia memberimu nilai 0. Kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kurasa, dia cuma tidak bisa mengakui ketidakmampuannya sendiri, makanya dia menyalahkan Master Xia. Barang rongsokan yang dia desain, bahkan tidak pantas. Diberi nilai 0, terlalu murah hati. Menurutku, seharusnya langsung dibuang ke tong sampah. Host, jangan buang waktu untuk sampah ini. Langsung umumkan saja hasilnya, pemenang kompetisinya. Itu. Dengan ini saya umumkan bahwa juara kontes ini adalah Megan. Bagus, Megan juara. Sandal ini seharusnya merangkak keluar dari sini. Sekarang juga. Hasilnya sudah diputuskan. Kau sampah. Apalagi alasanmu? Langsung berlutut sekarang, dan merangkak keluar segera. karya Megan tidak mungkin menang juara pertama. Hasil kompetisi ini jelas-jelas dicurangi. Saya tidak menerimanya. Aku tidak peduli kau terima atau tidak. Kau kalah. Sudah, karena kau tidak mau merangkak. Aku akan menyuruh orang memaksimum merangkak. Penjaga, tunggu.
Guru. Taxia, dia benar-benar memanggil wanita itu, gurunya, mengingkar bahwa dia adalah yang terkenal di dunia, Master Desain Fashion, Kelly Wong. APA. Baru saja, Saya Ada di Pintu. Saya melihat Anda memberi dua karya. nilai sempurna, dan 0. Saya tidak mendengar dengan jelas. Katakan lagi. Di antara dua karya ini, yang mana yang dapat nilai sempurna, dan yang mana yang dapat 0? Bicaralah. Yang ini dapat nilai sempurna. Dan yang ini, 0. beraninya kamu. Setelah bertahun-tahun, saya telah mengajarimu, kau malah memberi karya sampah seperti ini, nilai sempurna. Dan karya luar biasa ini, kau beri 0. Ini sungguh pemborosan total. Guru, saya salah. Katakan lagi. Di antara dua karya ini, yang mana yang benar-benar layak dapat nilai sempurna? Kelly Wong ternyata menyebut karya Megan. Sempa, kalau begitu, gelar juara bisa berpindah tangan. Sekarang kita harus bagaimana? Sudah kubilang, tadi waktu Kelly Wong. Datang, dia dan Mona, saling berpandangan, mungkinkah? Mereka bekerja sama? Oh, begitu, Mona. Tak kusangka kau bawa Kelly Wong hanya untuk menang kejuaraan ini. Katakan padaku. Mana dari dua karya ini yang layak dapat nilai sempurna? Diam. Kamu tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Ayahku adalah wakil presiden grup Lins. Juara hari ini. Harus aku. Kalau aku tidak jadi juara, aku akan buat kamu dipecat. Kamu curang terang-terangan. Kamu pikir kamu siapa? Sampai menyuruh-nyuruhku? Ini grup Lins. Bukan kamu yang berkuasa di sini. Mona, siapapun yang kau bawa hari ini tidak akan berguna. Kejuaraan ini adalah milikku. Grup Lynch, sejak kapan kamu yang berkuasa di sini? Mona, sepupuku sudah datang. Kau mari. Kak, kamu harus membelaku. Membelamu tentang apa? Aku jelas-jelas menang juara pertama dalam kompetisi hari ini. Si Jalang ini yang bawa orang buat bikin onar. Dia bahkan coba mencuri gelar juaraku. Pak Lynch, ini gara-gara perempuan murahan ini. Biar bisa menang juara. Dia sewa orang yang katanya ahli buat memfitnah kaya Megan. Menurutku dia bukan ahli sama sekali. Dia cuma penipu. Betul sekali, Pak Lynch. Megan kan sepupu bapak. Karya desainnya pasti yang terbaik. Karya si Jalang ini sampah banget. Berani-beraninya dia menantang Megan. Pak Lynch, bapak sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Ahli yang kalian bicarakan ini, siapa? Dia itu. Kami menghabit, memutarbalikkan fakta begitu. Kau yang berkolusi dengan juri, buat kasih nilai 0 pada Nona Mona, tapi malah berbalik, menuduh orang. Omong kosong apa? Yang kau keluarkan, salah sendiri dia. Mendesain sampah seperti itu, makanya dapat nilai 0. Apa hubungannya dengan aku? Lajapila, siapa sih kau? Hak apa yang kau punya untuk mempertanyakan nilai juri? Kelly Wong adalah ketua juri untuk kompetisi desain ini. Apakah dia berkualifikasi atau tidak? APA. Satpam, keluarkan seluruh gerombolan pengacau ini dari sini. Dick. Yang benar, Dick. Tolong. Mona, jangan terlalu sombong. Kamu cuma beruntung saja. Desainmu kebetulan saja cocok dengan selera sang master itu saja. Jangan sekali-kali menjara. Kamu sudah sukses. Dengar baik-baik, begitu ada kesempatan, aku akan menghancurkanmu di bawah telapak kakiku. Aku tunggu saja. Kak, bagaimana kamu bisa membijak Kelly Wong untuk jadi juri? Dia tidak pernah ikut acara seperti ini. Nona Wong sedang di Jiangzhou untuk kompetisi desain. Aku cuma mengundangnya. Tapi, itu tidak penting. Aku kesini untuk memberitahumu sesuatu. Ayah sudah kembali. APA? Nak, Ayah. lihat dirimu. Kamu kurus sekali. Pasti kamu sangat menderita di keluarga Sao. Ayah. Aku sangat menyesal tidak mendengarkanmu. Menikahi Blaze, si bajingan itu. Sudah. Jean Gansedi. Jangan khawatir.
siapapun yang pernah menindasmu, ayah akan membuat mereka membayar. Yan, kamu ingat, tanah di East City itu? Tanah itu. Ingat. Pastikan tanah itu muncul di lelang besok. Ayah. Maksud ayah. Kamu harus bocorkan kabar ini ke Blaze sekarang juga. Aku ingin tanah itu. Sebagai hadiah sambutan untuk putriku, kalau dia bisa menang lelang, dia akan dapat undangan ke pesta sambutan putriku. Baik. Ayah, aku juga mau ikut ke lelang besok. Un truc apa? Aku ingin menagih semua utang Blaze padaku secara pribadi, dengan bunga. Megan, apa kamu yakin kalau aku cuma perlu menang lelang? Untuk tanah di sisi timur ini, aku bisa menghadiri pesta sambutan Nona Lynch Tertua? Tenang saja. Tanah ini, ayahku sendiri yang bilang padaku. Tidak akan ada masalah. Orang terkaya di kota tiba-tiba bocorkan info ini, bilang dia mau tanah ini. Mungkin dia berniat memakainya sebagai mas kawin untuk putrinya. Begitu aku bisa mendekati Nona Lynch Tertua, kekayaan dan status, hanya tinggal selangkah lagi. Mona, dasar penyihir, kamu memang takkan pernah pergi. Lagi-lagi kamu di sini buat apa? Mona, kamu ngapain di sini? Ini kan lelang tanah. Aku di sini tentu saja untuk ikut lelang tanah. Ikut lelang tanah. Orang melarat sepertimu. Tanah macam apa yang bisa kamu beli? Apa kamu bahkan tahu, tanah yang dilelang hari ini, dimulai dari minimal 9 digit. Kamu bahkan tidak punya, sebagian kecil dari itu di kantongmu, dan kamu berani ikut lelang? Bisa aku beli atau tidak, bukan urusanmu. Blaze, kurasa dia dapat uang pesangon putus dari sepupuku. Dia mungkin gatal ingin menghabiskannya, jadi dia coba meniru orang lain dengan ikut lelang di sini. Apa gunanya uangnya? Dia punya selera orang dari kalangan bawah. Dia bahkan tidak bisa bedakan tanah yang bagus dan yang jelek. Tunggu saja, kamu akan membuat dirimu jadi bahan tertawaan. Selamat siang, semuanya. Dengan ini saya nyatakan, lelang tanah Jiangzhou Resmi dibuka. Lelang pertama hari ini adalah sebidang tanah di bagian timur kota. Harga pembukaan adalah 100 juta. Blaze, itu tanah yang pamanku inginkan. 100 juta. 200 juta. 300 juta. 400 juta. 400 juta? Sekali. 400 juta? 2 kali. Ada yang mau menawar lagi? 400 juta. Akan bertolpatan 500 juta. Mona, aku sudah mengincar tanah ini. Apa masalahmu? Ikut menawar melawanku? Lelang, jatuh ke penawar tertinggi. Aku cuma ikut aturan. Apa salahnya? Blaze, orang seperti dia nggak ngerti apa-apa soal properti. Dia cuma ikut nawar karena dia lihat kamu yang mau. Seolah-olah dia layak. 600 juta. 700 juta. 800 juta. 900 juta. Mona, emang kamu punya uang sebanyak itu? Kenapa buru-buru naikin tawaran? Kalau nggak bisa bayar, kamu kena denda. Kalau aku yang nawar, aku pasti bisa bayar uang sebanyak itu. Tapi sekarang, uangku cuma 800 juta. Blaze, kan kamu masih punya rumah dan mobil. Masa iya kamu mau kasih tanah ini ke Mona? Si, Kekiwalai, kamu nggak mau datang ke pesta penyambulan kakakku lagi. Baiklah, kamu benar. Kita sama sekali nggak boleh biarkan si jalang itu menang lelang ini. Email. Miliar. Mona, kamu naikin harganya sampai setinggi ini. Emang kamu sanggup bayar? Bukan urusanmu. Kamu cuma perlu kasih tahu aku. Ikut atau enggak? Blaze, tanah ini sudah masuk proyek pembangunan kota. Walaupun nggak kamu kasih ke sepupuku, kamu tetap untung besar. Jadi, ayo kita lanjutkan. Tapi 1 miliar, sudah batas maksimumku. Kamu masih punya perusahaanmu. Perusahaan itu adalah aset terakhirku. 2 miliar. Ada yang mau menawar lagi? Blaze, jangan ragu. Si juru lelang mau ketok palu. Karena nggak ada yang nawar lagi, ayo kita tetapkan. Tunggu. 3 miliar. 1,3 miliar, 1 kali, 1,3 miliar,
2 kali. Ada penawaran lebih lanjut? Ada yang lain? Mauna, kenapa berhenti? Tadi kamu sangat antusias menawar. Baru saja, Ada APA, uangnya habis? Dasar idiot. Dia pikir aku benar-benar menginginkan sebidang tanah ini. Kalau aku tidak bersaing denganmu, mana mungkin kamu akan menghabiskan 1,3 miliar untuk tanah ini? Lelang, karena tidak ada yang menawar lagi. Kita selesaikan saja. 3 million. Terjual. Selamat kepada penawar nomor 10. Atas keberhasilannya memperoleh tanah tersebut. Silicon Maju, Dan Amble. Perjanjian pengalihan Anda? Ini, perjanjian penggalihan tanah. Memangnya kenapa kalau Ian memberimu, miliar, tanah ini, tetap saja jatuh ke tanganku? Mona, kamu hanya punya 1,2 miliar. Gunakanlah dengan bijak. Jangan coba-coba meniru orang lain dengan ikut lelang tanah. Bisa-bisa kamu kehilangan segalanya. Kurasa yang akan kehilangan segalanya adalah kalian. Jangan jadi orang yang susah kalah. Anggur asam. Buyer kukatakan sesuatu. Orang terkaya di kota ini telah menyatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan sebidang tanah ini akan diundang ke banquet penyambutan untuk putrinya. Dan banquet itu pasti akan kuhadiri. Begitu Kak Blaze menghadiri banquet penyambutan. Sepipiku, dia akan berada di puncak tangga sosial di Jiangzhou. Lalu koneksi, sumber daya, investasi, semua akan dia dapatkan. Lupakan 1,2 miliar, bahkan 2 miliar. Miliar. Dia akan dengan mudah mendapatkannya kembali. Kalau begitu, aku akan menunggu hari di mana kamu mencapai puncak. Ayah. Blaze sudah mendapatkan sebidang tanah itu. Bagus. Segera kirim seseorang untuk mengantarkan 4 undangan ini kepadanya. Baik. Astaga, memang sesuai dengan reputasinya pesta penyambutan untuk putri keluarga Lins. Tidak hanya dekorasinya megah dan mewah, banyak juga wartawan yang datang. Tentu saja, sepupuku ini adalah anak kesayangan paman saya. Untuk pesta penyambutan ini, pamanku menyewa balai jamuan paling mewah di seluruh kota. Dan dia menggandeng semua media besar di Jiangzhou. Katanya pesta ini menelan biaya ratusan juta. Ratusan juta, ya ampun. Orang terkaya di keluarga Lins benar-benar memanjakan putrinya. Enaka, nanti kalau ketemu Nona Lins, kamu harus berkesan baik, taklukkan hatinya. Nanti kamu tidak perlu khawatir. Orang terkaya di Lins tidak mau investasi padamu. Tenang saja Bu, asalkan aku bisa ketemu putri keluarga Lins, pasti aku bisa menaklukkan hatinya. Megan, aku dengar kamu punya 4 sepupu laki-laki, semuanya tampan dan sukses. Bisa nanti kamu perkenalkan mereka padaku? Tenang saja, kamu kan kakaknya Blaze. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu baik sekali. Megan, kakakku seharusnya bertemu denganmu lebih cepat daripada menghabiskan bertahun-tahun bersama jalang itu. Mauna. Dasar jalan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Saya masuk lewat pintu depan. Omong kosong, kamu pasti mengikuti kami, lalu menyusup masuk. Mona, sepupuku sudah membunuhmu. Kamu ngapain di sini? APA, jangan bilang kamu coba nempel sama dia. Dia balikan sama sepupuku? Cewek murahan kayak dia, Tuan Lins udah bosen setelah beberapa hari, dan dia pikir bisa balikan sama dia. Kamu ngawur. Kalian semua punya imajinasi yang luar biasa. Kamu masih cari-cari alasan. Ini kan jamuan selamat datang dari orang terkaya di kota, Tuan Lins, untuk anak perempuannya. Ini tempat yang cocok buat kamu. Piut carry masalah? Pergi dari sini, sekarang. Betul. Pergi sana, kamu mengganggu pandangan. Stop. Hai. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu bantu pelacur ini, dan kamu berdandan rapi sekali. Kamu pasti Sugar Daddy Barunya. Mauna, aku nggak pernah tahu kamu ternyata wanita murahan. Kita baru aja bercerai beberapa hari yang lalu, dan kamu udah ganti laki-laki kayak ganti baju. Katakan, ini yang keberapa? Oh Blaze, dengan banyak laki-laki begini, dia bisa kena penyakit. Dasar busuk. Sundal Betulan. Hei ganteng, kamu kelihatannya kaya dan ganteng. Kamu bisa punya cewek mana aja yang kamu mau. Kenapa milih pelacur ini? Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya?
Dia bersama anak saya. Selama 4 tahun pernikahan. Dan saya masih tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ternyata, dia cuma seorang kurir pengantar makanan. Setelah anak saya membuangnya. Dia malah tidur denken Presiden Lynch. Dan dia masih terlibat denken Dr. Lynch. Baru-baru ini, saya melihatnya dengan seorang kurir pengantar. Wanita kotor seperti dia. Sebaiknya kamu putuskan hubungan sekarang. Kalau tidak, kamu bisa tertular penyakit menjijikkan. Hei, tutup mulut kotormu, Ebio. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Beraninya kau memukulku. Beijing Gan, beraninya kau menyentuh ibuku. Kau tahu aku di sini sebagai tamu, yang diundang oleh Tuan Lynch, orang terkaya. Kalau kau menghina aku, kau menghina Tuan Lynch sendiri. Ada apa di sini? Tuan Lynch datang. Kau dan selingkuhanmu sudah tamat. Tuan Lynch, di pesta ini, entah bagaimana, sampah ini berani menyelinap masuk. Kami baru saja akan mengusirnya. Siapa yang berani melakukan itu? Dia. Dia? Ya, itu dia. Lihat, Pak. Jalang ini adalah mantan istri saya, seorang kurir pengantar. Sejak saya mengusirnya demi uang, dia sudah bersama entah berapa banyak pria. Tighter dengan Marika Semua. Saya khawatir dia akan mencemari pestamu. Saya baru saja akan menggizernya. Camus. Pak. Tuan Lynch, tolong jangan marah. Saya akan usir dia sekarang juga. Mona, Beijing Gan kau. Lihat apa yang sudah kau lakukan pada Pak Lynch. Lihat keadaan dia sekarang karena ulahmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, langsung berlutut dan minta maaf. Kau sudah membuat ayahku marah seperti ini. Masih mau menyuruhku pergi? Apa kau mau ayahku mati mendadak di tempat? Dasar pelacur kecil. Beraninya kau mengaku-ngaku punya hubungan. Ko. Mona, kedudukan Pak Lynch bukan untuk kau hina. Berlutut sekarang juga. Minta maaf cepat. Ada apa ini? Pak Lynch, akhirnya Anda datang. Wanita ini menggoda pria, menerobos masuk ke sini, dan membuat Pak Lynch marah besar. Saya baru saja akan memberinya pelajaran. Anak, bangun, bangun. Aduh. Pak Lynch, kenapa Anda memukul anak saya? Harusnya yang Anda pukul itu si jalang ini. Pak Lynch, bagaimana bisa Anda memukul orang? Karena pelacur ini, apa Anda masih terlibat dengannya? Saudara sepupu, apa maksudmu ini? Hanya Mona yang boleh memanggilku kakak. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memanggilku seperti itu? Kalian berempat, kalian semua sudah di sini. Kakak. Tidak mungkin. Betul. Aku adalah putri keluarga Lynch. APA, dia putri keluarga Lynch. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu, putri keluarga Lynch? Bukankah kamu putri kedua keluarga Lynch? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang putri sulungnya? Sepipiku, selama ini di luar negeri. Aku belum pernah bertemu dengannya. Anak haram, yang bahkan tak pernah melihat wajahku. Mana mungkin dia mengenaliku? Anak haram? Megan, kamu bilang padaku, kamu putri kedua keluarga Lynch. Kamu tidak bilang, kamu anak haram. Blaze, aku bermaksud memberitahumu tentang itu. Hanya saja belum ada kesempatan yang tepat. Meskipun aku anak haram, aku tetaplah putri kedua keluarga Lynch. Beraninya kamu berkata begitu. Kalau bukan karena kamu, aku takkan pernah menyinggung putri sulung keluarga Lynch. Kalau saja aku tahu, dia putri sulung keluarga Lynch. Aku takkan pernah membiarkan anakku bercerai. Sekarang bukan hanya anakku telah bercerai darinya, tapi dia malah menikahi anak haram ini. Aku. Dosa APA. Yang telah kulakukan? Mona. Aku salah. Aku buta sebelumnya. Aku sadar wanita yang paling kucintai. Tetaplah kamu. Mari kita kembali bersama. Tolong. Kamu sayang aku? Blaze, kamu suka bercanda ya? Kapan kamu pernah mencintaiku? Kamu tidak mencintaiku. Kamu cuma suka statusku sebagai putri keluarga Lynch.
menjauh dariku. Jangan kotorkan gaunku. Bawa dia pergi. Tunggu. Ayah, mereka semua membuliku. Jason, kamu kan seharusnya saudaraku. Bagaimana bisa kamu memperlakukan putriku seperti ini? Meskipun Megan bukan anak kandung istriku, dia tetap darah dagingku. Hak apa yang kamu punya untuk mengusirnya? Justin, aku bahkan belum selesai berurusan denganmu, karena menyalahgunakan kekuasaanmu. Di Lynch Group, dan kamu biarkan anak haram mengganggu putriku sendiri. Apa kamu benar-benar pikir aku, Jason, adalah orang yang bisa kamu semena-menainya? Menyalahgunakan kekuasaan. Bukti apa yang kamu punya? HM, Bukti, Yan. Ini semua buktinya, dari kamu, menyalahgunakan kekuasaanmu, selama bertahun-tahun ini. Lihat sendiri. Jason, aku adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau berlaku sejauh ini padaku? Tepat karena Ku adalah adik kandungku sendiri. aku sudah membiarkanmu lolos dari begitu banyak, selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tak pernah menyangka, komala semakin menjadi-jadi. Kau biarkan anak haram mengintimidasi Anak kandungku sendiri. Kau sudah melampaui batas. Aku tak akan lagi mentolerirmu. Dengan ini saya umumkan. Efektif segera. Dia bukan lagi wakil presiden Lynch Group. Jason, aku tidak tahu melakukan apa-apa kalau kau mengusirku dari Lynch Group. Bagaimana aku harus hidup, Jason? Seorang pria dewasa, dengan 2 tangan dan 2 kaki. Aku sudah menanggungmu secara gratis selama bertahun-tahun ini. Sudah waktunya kau keluar dan cari pekerjaan untuk menghidupi dirimu sendiri. Para penjaga, Keluarkan seluruh keluarga ini. Dari sini. Serait mereka keluar. Mona, aku mencintaimu, Mona. Rekan-rekan dari media, Mange banquet penyambutan hari ini. apa yang harus dilaporkan, dan apa yang tidak. Saya yakin kalian semua paham. Semuanya. Sekarang saya secara resmi perkenalkan dia pada kalian. Dia adalah putri keluarga Lynch, Mona. Aku harus bagaimana? Sekarang aku sudah menyinggung Mona, aku kehilangan segalanya. Kakak, bukankah kamu masih punya sebidang tanah itu? Benar, kamu menghabiskan 1,3 miliar untuk membeli sebidang tanah. Tanah itu sudah dimasukkan ke dalam proyek renovasi perumahan tua. Begitu proyeknya dimulai, nilainya akan melonjak 4 kali lipat. Jenius. Hahaha. Luar biasa, dengan tanah ini, aku pasti bisa bangkit kembali. Sayang. Aku sengaja menyuruh mereka hari ini, semua keluarga elit di kota ini, untuk membawa putra-putra lajang yang memenuhi syarat. Lihat apakah ada yang menarik perhatianmu. Akan kuperkenalkan. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Aku baru saja bercerai. Aku ingin fokus pada karir. Perusahaan desain yang Kelly Wong dan aku dirikan bersama baru saja mulai berjalan. Kami sedang sangat sibuk sekarang, benar-benar kewalahan. Nah, Ayah. Dia sedang berusaha memanfaatkan sebidang tanah di distrik timur itu untuk bangkit kembali. Sudah waktunya untuk menjeratnya. Astaga. Blaze, aku tidak mau bercerai. Aku masih mengandung anakmu. Gugurin saja. Sudah 3 bulan kandungannya. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Kamu tidak punya status sekarang, tidak punya kedudukan. Kamu tidak bisa membantuku lagi dalam hal APA pun. Anak APA pun yang kamu lahirkan hanya akan menjadi beban bagiku. Selain menggugurkannya, kamu tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan menceraikanmu. Tapi sebidang tanah di distrik timur itu, kamu harus memberiku separuhnya. Baiklah, aku akan menceraikanmu. Tapi tanah di distrik timur itu, kau harus beri aku separuhnya. Tanah itu atas namaku. Kenapa aku harus memberimu separuh? Tanah itu, akulah yang menyuruhmu menawar tanah itu. Sekarang kita bercerai. Bukankah seharusnya kau memberiku separuhnya?
Daza Vanita Zeraka, anak Kula Yang. Mendapatkan tanah itu sendirian. Jangan harap kau dapat 1 sen pun. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan kehilangan kakak ipar yang luar biasa seperti Mona. Dan sekarang kau mau minta bagian dari harta kakakku? Jangan mimpi. Baik. Baiklah. Dulu waktu Blaze menceraikan Mona, seharusnya aku sudah melihat jelas seperti apa orang yang tak tahu terima kasih dan egois yang kalian sebenarnya. Kami orang seperti apa? Bukan urusanmu. Proyek renovasi kota tua mulai dibangun hari ini. Nanti, uang 3 miliar dari penjualan tanah akan ditransfer ke rekening anakku. Keluarga kami akan tetap jadi keluarga kaya di Jiangzhou. Dan kau cuma anak haram. Yang dibuang keluarga Lynch. Nanti, entah di jalan mana. Kau akan mengemis. Bu, sudah. Jangan buang-buang kata dengannya. Suruh dia tanda tangani surat sirai sekarang. Aku harus periksa, apakah 3 miliar itu sudah disetor malam ini. Tidak perlu periksa. Atas kapasitasku sebagai ketua Asosiasi Arkeologi, saya secara resmi memberitahukan, selama konstruksi di lokasi kalian hari ini, sebuah kompleks pemakaman kuno besar ditemukan. Kalian diperintahkan hentikan kerja segera, dan tunggu Departemen Barang Antik untuk memulai pekerjaan mereka, setidaknya untuk 10 tahun ke depan. Tidak ada konstruksi yang diizinkan. Hai, tunggu. Blaze, oh Blaze. Akal bulusmu yang licik itu sudah gagal. Karma memang selalu berputar. Apa yang kau tabo, itu yang kau tuai. Ini adalah akhir yang terbaik untukmu. Kak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lihat, aku benar-benar baik-baik saja. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Mengerti? Aku tahu.